Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Habib Rizik siap jebloskan para pelaku KM 50 ini ya. Dan di sini di pemerintahan Prabowo, Habib Rizik dengan semangat siap memberantas para pengkhianat, para pelaku pembantaian di KM 50. Kita doakan semoga tertangkap pelakunya. Kita ke videonya. Setelah peristiwa KM 50 sempat menyatakan janji di hadapan pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka semua bisa kita seret. Di sini CCTV ini kan bukti yang otentik, yang luar biasa. Bagaimana kita ingat peristiwa Sambo umpamanya, itu kan bisa terungkap semua. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ini bisa menjadi satu jawaban untuk masyarakat, kira-kira seperti apa sih langkah ke depannya Habib setelah bebas sekarang ini. Kira-kira bagaimana rasanya setelah bebas murni Habib? Dari pembebasan bersyarat ini kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semua rekan-rekan di Islamic Brotherhood televisi, IBTV. Jazakumullahu khairan jaza atas aktivitas dakwah IBTV selama ini yang luar biasa. Dan saya senang pada kesempatan hari ini IBTV bisa bersilaturahim untuk menanyakan. Akhirnya kami mencapai, ini kan masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Kalau terhadap sosok seperti saya saja yang punya organisasi, punya jamaah, punya masa, mereka berani untuk menjadikannya sebagai target pembunuhan. Rencananya kan memang KM 50 itu kan yang ditarget kita. Nah, kalau sosok seperti saya saja mereka berani untuk menjadikan sebagai target pembunuhan, sekalipun itu merupakan pelanggaran hak berat, lalu bagaimana dengan sosok masyarakat biasa? Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan ke depan, masyarakat sipil biasa setiap saat bisa jadi korban. Jangan lupa itu, bisa jadi korban. Bahkan mungkin bisa lebih sadis, lebih kejam dari apa yang dialami oleh 6 Laskar FPI, yang mana mereka adalah santri-santri yang soleh, yang selama ini mengorbankan hidupnya untuk melayani para habaib dan ulama, dan juga melayani para pendakwah. Nah, jadi intinya di situ. Jadi kita melihat bahwa peristiwa pembantaian KM 50 ini peristiwa yang luar biasa, dan ini kriminal yang sangat sadis. Ini tidak boleh dibiarkan. Begitu saya bersumpah, saya akan perang habis-habisan terhadap para pembantai KM 50. Siapapun, pihak manapun yang terlibat dalam pembantaian KM 50, mulai hari ini dan ke depan, mereka tidak akan pernah bisa tidur tenang. Kemudian untuk realisasinya bagaimana pengendalian perangnya yang dimaksud tadi? Baik, begini, kalau kita bicara perang terhadap para pembantai KM 50, perang terhadap para pembantai ini berarti kan perang terhadap kejahatan, perang terhadap kezaliman, perang terhadap pelanggaran HAM. Nah, otomatis yang harus kita lakukan pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka semua bisa kita seret ke pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Nah, ini kan realisasinya. Lalu bagaimana untuk bisa kita menyeret mereka ke pengadilan HAM tadi? Kita akan melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Nah, itu akan kita lakukan. Bahkan kita sudah menyuarakan di beberapa pertemuan-pertemuan internasional soal KM 50. Termasuk di samping saya Habib Ali Al-Attas ini beberapa bulan yang lalu itu diundang dan hadir dalam satu konferensi hukum para pengacara sedunia tentang hak asasi manusia. Waktu itu di Turki ya, di Turki. Jadi di sana bertemu dengan para ahli hukum dari seluruh dunia dan kita mengangkat kasus KM 50. Dan responnya luar biasa. Jadi ada beberapa pengacara dari berbagai belahan dunia, baik belahan dunia Islam maupun juga Eropa sana. Mereka cukup terkejut melihat rincian kejadian daripada pembantaian KM 50. Dan mereka berkomitmen akan bekerja sama dengan para pengacara kita untuk menyeret para pelaku ini dalam pertanggungjawaban.
Nah, jadi aslinya ini kan cara kita merealisasikan baik secara nasional maupun internasional. Nah, secara nasional sampai hari ini kita tetap mendorong Kapolri untuk membuka kembali kasus pembantaian KM 50. Karena Pak Kapolri beberapa tahun yang lalu setelah peristiwa KM 50 sempat menyatakan janji di hadapan DPR RI bahwa peristiwa KM 50 setiap saat Kapolri siap untuk mengusutnya kembali kalau ada novum. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ternyata saya dengan para pengacara sudah mengkaji, bahkan kita sudah menggelar musyawarah nasional tentang KM 50. Nah, ternyata di sana kita dapatkan banyak sekali novum. Novum itu kan artinya bukti-bukti hukum yang selama ini belum sempat disampaikan di pengadilan. Nah, di antaranya seperti apa? Seperti CCTV KM 50. Sampai hari ini CCTV KM 50 tidak pernah dijadikan barang bukti di dalam sidang pengadilan KM 50. Nah, gimana? Iya, termasuk saksi-saksinya. Nah, jadi sekali lagi di sini CCTV ini kan bukti yang otentik, yang luar biasa. Bagaimana kita ingat peristiwa Sambo umpamanya, itu kan bisa terungkap semua dari CCTV. Nah, kalau CCTV Sambo yang semula sudah disembunyikan, bahkan ada yang berusaha untuk menghapus, ternyata Mabes Polri bisa kok untuk mendapatkannya. Nah, bahkan bisa itu dijadikan barang bukti di pengadilan. Nah, kenapa CCTV KM 50 kok tidak ada? Kita punya saksi-saksi. Nah, kita punya saksi-saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan KM 50 ini untuk mengejar daripada CCTV. Karena salah satu perwira dari gerombolannya Sambo di pengadilan Sambo itu terbukti yang menyapu bersih CCTV KM 50. Nah, seharusnya kan ini menjadi modal buat Bapak Kapolri untuk mengusut kembali. Orang-orang novumnya ada kok. Enggak sampai di situ. Di sekitar tempat kejadian itu ada hotel, namanya Hotel Novotel. Itu juga lengkap dengan CCTV di seluruh sudut bangunan sampai di jalanan. Nah, ternyata sekarang kita dapat kesaksian dari beberapa pegawai yang ada di Novotel. Pasca peristiwa KM 50, ada oknum-oknum aparat yang datang menyita CCTV mereka, rekamannya. Nah, artinya yang ini harus dikejar oleh Kapolri. Kalau betul Kapolri itu serius ingin menegakkan keadilan. Nah, ini kan termasuk bagaimana cara kita merealisasikan. Kita akan terus kejar Kapolri. Kita akan terus kejar DPR. Karena kita sudah pernah kirim delegasi beberapa kali ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap. Jadi banyak sekali jalan. Dan bisa jadi besok atau lusa akan muncul film KM 50. Dan mungkin nanti akan lebih hebat dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Nah, jadi sekali lagi kalau tidak mau ada kegaduhan di kemudian hari atau ada presiden-presiden buruk terhadap penegakan hukum di kemudian hari, KM 50 harus dituntaskan. Ya, terima kasih banyak mengenai penjelasannya tentang KM 50 dan sikap Habib serta realisasi yang rencana untuk mengenai kasus KM 50. Saya tambahkan, Habib Abdullah. Ya. Kalau tadi saya katakan perang terhadap para pembantai KM 50, tentunya bukan hanya perang hukum aja. Ya. Perang doa juga kita lakukan. Kita minta kepada para habaib, para ulama yang solihin, para santri-santri, majelis taklim, para jamaah. Nanti dari atas mimbar kita ajak ratusan ribu orang untuk memohon kepada Allah agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 diadab oleh Allah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar mereka hidup hina, mereka hidup hancur, mereka binasa, hancur segala usaha mereka, hancur kehidupan mereka, hina sampai mereka mati juga dalam keadaan hina. Itu juga kan realisasi dalam bentuk perang. Perang doa jangan main-main. Kadang-kadang doa lebih kuat daripada usaha fisik yang ingin kita lakukan. Nah, maka itu kita tidak akan pernah lupa. Apalagi Allah sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah tidak akan pernah lalai daripada orang-orang yang zalim. Nah, jadi maka itu tadi saya katakan siap-siap saja para pembantai KM 50 ke depan ini untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang hina, yang mereka akan rusak dari semua aspek kehidupannya, dan siap-siap mereka hina dari dunia sampai akhirat. Baik, Habib. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi video dari Habib Rizik Syihab yang mana beliau siap tegakkan keadilan, tegakkan seadil-adilnya, berantas semua pelaku kejahatan yang belum tertangkap ya, dan nyawa dibayar dengan nyawa ya, seperti itu. Dan Habib Rizik siap siaga ketika para pengkhianat KM 50 menantang Habib Rizik.
kita doakan Nabi Rizik sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga Imam besar kita Habib Rizik sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, kita doakan Habib Rizik ya Bapak Ibu.